Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Historical and Comparative Linguistics, Linguistics and Interdisciplinary Studies and Social Linguistics. Selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh pemateri pertama yaitu Jenny Santika, dan yang kedua pemateri kedua itu Nadira Rahmania, dan yang ketiga saya sendiri Rahayu Fajar Kinasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jenny Santika. Mana sensitif? Iya, bentar. Baik, saya pemateri pertama. Materi pertama adalah perubahan bahasa. Bahasa selalu berubah yang bervariasi dari waktu ke waktu. Pengucapan dalam bahasa pun generasi demi generasi sangat berkembang. Dalam subpopulasi terisolasi yang berbicara sama halnya bahasa, sebagian besar tidak dapat dibagikan. Itu pun mengakibatkan subkelompok tersebut akan terpisah dan tidak dapat memahaminya. Mengapa? Maaf. Yang kedua adalah bagaimana dan mengapa bahasa berubah. Oh iya, belum share screen, astagfirullah. Yang kedua adalah bagaimana dan mengapa bahasa berubah. Perubahan tersebut berasal dari pembelajaran bahasa atau melalui kotak bahasa. Pengalaman tiap individu pun berbeda-beda dalam pengulangan tata bahasa sehingga hasilnya bervariasi antar individu. Yang ketiga adalah rekonstruksi. Metode komparatif dalam menunjukkan sejarah juga berkaitan dengan rekonstruksi bahasa awal atau keadaan awal. Nah, ini contoh penentuan velar dan palantal dalam bentuk in Eropa. Dalam Linguist, metode ini adalah teknik untuk mempelajari perkembangan bahasa dengan melakukan perbandingan fitur demi fitur yang dari 2 atau lebih bahasa. Biasanya metode ini digunakan untuk merekonstruksi fase bahasa prasejarah atau untuk mengisi celah dalam catatan sejarah suatu bahasa. Next. Next lagi.
Nah, yang kelima adalah dialek. Setiap ragam bahasa yang dicirikan itu dalam pelafalan, tata bahasa, dan kosakata. Orang-orang yang berbicara dengan dialek biasanya disebut komunitas pidato. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nadira. Selanjutnya, slide selanjutnya. Apa? Next slide. Aksen. Nah, yang selanjutnya ada aksen. Aksen adalah bentuk tertentu dari bahasa yang digunakan oleh subkelompok pengguna bahasa yang didefinisikan oleh fitur fonologis. Jadi setiap orang memiliki aksen, sama seperti semua orang berbicara dengan dialek. Jadi setiap orang bisa berbicara dengan dialek yang sama, tapi menggunakan aksen yang berbeda. Contohnya itu kayak aksen Amerika sama British. Kan kita menggunakan bahasa yang sama, tetapi aksen yang berbeda. Terus yang selanjutnya, language variation. Nah, language variation ini banyak perbedaan sistematis atau aturan. Dari variasi bahasa ini terkait dengan faktor-faktor seperti usia, wilayah, status, sosial ekonomi, dan identifikasi kelompok. Yang selanjutnya, lingua franca adalah bahasa perantara terhadap beberapa kelompok bahasa yang berbeda. Nah, contohnya itu bahasa Inggris yang digunakan di seluruh dunia dan bahasa Indonesia yang digunakan di Asia Tenggara. Yang selanjutnya, Pidgin. Pidgin adalah gabungan dua bahasa atau lebih yang digunakan dalam kelompok-kelompok tertentu, digunakan untuk berkomunikasi. Contohnya itu kayak pedagang asongan di tempat wisata bertutur dengan wisatawan asing dalam bahasa Inggris, Pidgin. Bahasa Inggrisnya ini sebagai dasar bahasanya, terus lafalnya disesuaikan dengan lidah Indonesia. Contohnya itu kayak angka 5 kan dibaca pipe. Terus selanjutnya ada Creole. Adalah pidgin dalam bentuk lingkup yang cukup besar, campuran beberapa bahasa dan menciptakan bahasa baru dalam masyarakat. Contohnya itu ketika seorang orang Amerika menikah dengan orang Indonesia, anak-anak mereka mendapatkan dua bahasa pada saat yang sama dalam komunikasi sehari-hari mereka. Terus selama-kelamaan menciptakan bahasa baru. Terus bahasa baru itu disebut mother tongue. Ya, mother tongue. Terus selanjutnya style. Nah, style ini, istilah style merujuk pada jenis bahasa yang dibagi berdasarkan cara berbicara dalam gaya bahasa formal dan informal. Jadi kita bisa berbicara secara sangat formal dan tidak sangat formal, disesuaikan dengan keadaan atau kesempatan kita saat berbicara, dan bergantung pada keadaan usia dan gaya sosial. Yang selanjutnya, slang. Yang slang ya.
Slang adalah kosakata yang biasanya digunakan oleh orang-orang yang memiliki kelompok sosial yang sama dan saling mengenal dengan baik. Slang atau bahasa gaul ini seringkali digunakan untuk jangka waktu yang singkat atau dengan penggunaan umum yang berkisar dari beberapa dekade hingga beberapa bulan saja. Contohnya, next slide. Yang pertama itu ada letter homophones atau menyingkat kata. Jadi menyingkat kata contohnya itu kayak ini yang di layar kita, BTW. Jadi itu singkatan dari by the way. Terus yang kedua tanda baca huruf besar dan simbol lainnya. Fungsi ini biasanya digunakan untuk penekanan atau tekanan. Jadi contohnya kayak stop it. Jadi artinya ini lebih kuat daripada stop it. Jadi kalau yang penekanan ini biasanya dia pakai tanda seru. Terus yang ketiga onomatopoeik atau gaya penulisan. Yang penggunaan kata-kata yang bunyinya mirip dengan yang dideskripsikan. Jadi contohnya itu kayak misalkan kita ngetik hahaha berarti itu kayak ketawa gitu kan. Terus yang keempat, next, permintaan langsung. Jadi yang direct request ini biasanya ditemukan dalam mesin obrolan atau game online, di mana kita tidak tahu informasi pribadi orang lain. Contohnya kayak yang di layar ada A_S_L terus tanda tanya. Jadi artinya itu age, sex sama location. Jadi kita tuh nanyain informasi pribadi orang lain. Terus yang kelima ada flaming. Flaming adalah menyerang seseorang secara online atau melemparkan penghinaan. Contohnya itu kayak perdebatan antara pengguna Windows dan Mac OS di prosesnya. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Rahayu. Oke, selanjutnya itu ada jargon. Ini itu adalah bahasa yang tidak dapat diakses oleh non-spesialis. Jargon digunakan oleh orang-orang yang memiliki profesi tertentu. Jadi kata jargon ini dapat digunakan oleh orang-orang yang sengaja untuk menunjukkan bahwa mereka berpengetahuan luas di satu bidang. Terus selanjutnya Mbak, language and sex. Ini adalah penelitian tentang banyak kemungkinan hubungan, persimpangan, dan ketegangan antara bahasa dan genre beragam. Ini melintasi batas-batas disiplin dan sebagai minimal dapat dikatakan mencakup pekerjaan yang secara nasional ditempatkan dalam lingkup terapan antropologi linguistik, analisis percakapan, studi bahasa, studi media feminis, dan lain-lain. Terus, itu selanjutnya, Mbak. Secara metodologi, tidak ada pendekatan tunggal yang bisa dikatakan bertahan di lapangan. Pendekatan diskursif, konstruktual, etnometodologi, etnografi, fenomenologis, positivis, dan eksperimental semuanya dapat dilihat dalam tindakan selama studi bahasa dan gender. Menghasilkan dan mereproduksi apa yang digambarkan sebagai asumsi berbeda dan sering bersaing. Terus selanjutnya, Mbak. Nah, apa sih itu multilinguisme? Nah, ini adalah penggunaan dua bahasa atau lebih baik oleh penutur individu atau oleh komunitas penutur. Terus yang selanjutnya,
multilingual community atau komunitas multibahasa. Ini adalah komunitas yang menggunakan lebih dari satu bahasa di antara mereka sendiri untuk tujuan komunikasinya gitu, tujuan komunikasi. Terus selanjutnya ada istilah bilingual dan trilingual digunakan untuk menggambarkan situasi yang sebanding di mana 2 atau 3 bahasa terlibat. Orang multibahasa umumnya sebagai poliglot. Nah, apa sih itu poliglot? Selanjutnya deh, Mbak. Nah, apa sih itu poliglot? Poliglot itu yaitu suatu kemampuan seseorang untuk berbicara dalam banyak bahasa nih. Dan biasanya seseorang disebut poliglot ini adalah orang yang fasih berbicara 4 bahasa gitu. Jadi memiliki banyak bahasa. Terus selanjutnya manfaat ekonomis karena multibahasa. Ini bilingual mungkin memiliki keunggulan tenaga kerja yang penting dibandingkan individual monolingual karena orang bilingual dapat melakukan tugas yang tidak dapat dilakukan oleh monolingual. Nah, bilingual ini yaitu artinya menggunakan 2 bahasa yang baik gitu. Menggunakan 2 bahasa dengan baik. Terus selanjutnya multilinguisme dalam keluarga. Jadi orang tidak boleh berasumsi bahwa banyak bahasa dalam suatu keluarga diterjemahkan ke dalam bahasa yang sama. Contohnya nih dalam keluarga mak bapaknya gitu ya. Orang tuanya, bapaknya ini memiliki 5 bahasa dan ibunya ini memiliki 5 bahasa juga yang berbeda-beda. Terus di dalam contohnya tersebut, meskipun ibu dan bapaknya ini mempunyai 5 bahasa di antara mereka tetap tidak berbagi bahasa yang sama. Selain itu, karena semakin banyak bahasa yang diketahui di dalam keluarga tersebut, semakin mudah untuk mempelajari bahasa lain. Kendala bahasa mungkin sebenarnya lebih umum di antara multibahasa daripada bahasa monolingual berlawanan dengan apa yang mungkin disarankan oleh institusi. Terus, udah. Sekian presentasi dari kami. Bila ada yang ditanyakan, silahkan 3 pertanyaan. Saya mau tanya. Iya, silahkan. Di slide yang ini, how and why does language change? Saya mau nanya tentang, tadi kan udah dijelasin tapi putus-putus. Mungkin saya mau bertanya mengenai apa faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi berubahnya bahasa. Oke. Entah baik itu dari intern atau ekstern itu. Makasih, Imam. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Ayo, ada lagi nggak? Dijawab aja dulu, waktunya mau habis soalnya.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Imam. Tadi kan Imam tanya apa sih faktor-faktor berubahnya bahasa ya? Nah, perubahan bahasa itu tuh berasal dari kayak kita kontak bahasa gitu loh. Misalnya kayak seperti penyerapan bahasa asing atau bahasa daerah, bisa aja itu. Terus pemberian nama produk atau merek dagang, proses penciptaan kosakata baru, itu dapat merubah apa sih faktor-faktor berubahnya bahasa gitu. Karena kan setiap individu juga kita nerima bahasa itu tuh berbeda-beda gitu loh. Paham nggak maksudnya? Ya, paham. Kasih. Paham. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup sih kayaknya. Yang lain gimana? Cukup apa? Ada mau tanya nggak? Waktunya udah mau Ya, habis soalnya. yang lain Cukup. 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 Terima kasih buat kalian semua Ya, yang cukup udah. sih, bisa ditutup aja. Terima kasih buat kalian semua yang udah dengerin presentasi kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.